إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang memiliki dunia dan seisinya termasuk kita. Dan tidaklah kita di sisi Allah melainkan makhluk-makhluk yang sangat kerdil dan kecil, yang tidak banyak jumlahnya dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menerangkan segala kebaikan untuk kita ikuti dan teladani, dan telah menerangkan semua keburukan untuk kita ketahui dan jauhi. Dan tidaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap Allah tabaraka wa taala melainkan semua jalan kebaikan dan keburukan telah disampaikan, dan semua kebaikan telah diperintahkan, sebagaimana semua keburukan telah dilarang. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kewajiban sesama muslim adalah saling menasihati, saling mengingatkan, wadzakir, berikan peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan yang diberikan oleh saudara kita, oleh siapapun yang memberikannya kepada kita, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat jikalau hati itu adalah hati orang-orang yang beriman. Maka khatib memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah agar menjadikan kita yang hadir di majlis ini, di masjid, di rumah Allah tabaraka wa ta'ala sekarang ini adalah orang-orang yang beriman, yang Allah katakan di dalam ayat fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan yang diberikan melalui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Hadirin saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, semua kita tahu bahwa kehidupan kita di permukaan bumi hanyalah sementara. Tidaklah lama, dia kehidupan yang sangat teramat singkat dibanding kehidupan kita yang pasti akan kita hadapi, yaitu kehidupan yang kedua bernama akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, andai mereka mengerti, andai mereka berilmu, andai mereka faham, andai mereka tahu kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, bukanlah kehidupan dunia. Dunia hanya kehidupan sementara. Dunia hanya persinggahan yang sangat sebentar. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikannya negeri persinggahan. Akan tetapi dia adalah sebuah negeri ujian, yang dimana amalan di dalamnya itulah yang akan menjadi ganjaran di akhirat. Bagaimana kehidupan kita di akhirat akan seiring dengan bagaimana amal kita di permukaan bumi yang sangat singkat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semua orang-orang yang di dalam hatinya ada iman tentang akhirat, sangat faham dan sangat mengerti. Di antara yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala dan disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya hidup di permukaan bumi adalah memperbanyak
memperbanyak bekalnya untuk akhirat, memperbanyak ladang amal salehnya di permukaan bumi, untuk dia petik hasilnya di akhirat. Dunia adalah negeri di mana dia bercocok tanam, yang panennya untuk di akhirat, dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Yang mengerti akan poin ini akan berjibaku, akan memperbanyak dan memperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah dan ketaatannya kepada Rabbnya Azza wa Jalla, karena itu yang akan dia gunakan nanti dalam kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang telah khatib bacakan ayatnya tadi. Maka kehidupan kita hari demi hari isilah dengan ketaatan. Ketaatan di dalam hati, ketaatan dengan lisan, ketaatan dengan anggota badan, ketaatan dengan harta, ketaatan dengan jabatan, ketaatan dengan aneka ragam yang diridhoi dan dicintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena semua itu tidaklah untuk orang lain kecuali untuk kita. Semua ketaatan yang kita lakukan karena Allah dan ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu tidak akan sia-sia. Semuanya akan didapatkan oleh manusia nanti di akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ghafir, Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat. Sesungguhnya pada hari ini semua manusia akan diberikan ganjaran atas semua yang dia lakukan di permukaan bumi. La zulmal yaum. Hari ini tidak ada penzoliman. Hari ini tidak ada kezoliman. Dan ini salah satu ciri khas akhirat, di mana kezoliman akan ditiadakan. Kezoliman akan dikembalikan kepada yang menzolimi. Yang dizolimi akan mendapatkan haknya ketika dizolimi di dunia dan tidak mendapatkan keadilan di dunia. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mengembalikan kepadanya haknya di akhirat. Dan tidak akan ada kezoliman apapun yang tidak dikembalikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada yang menzolimi. Dan tidak ada kezoliman apapun yang tidak dikembalikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada yang dizolimi. Inilah ciri khas akhirat yang tidak ada di dunia. Al-yawma la zulmal yaum. Tidak ada kezoliman lagi pada hari ini. Maka ma'asyiral muslimin, perbanyaklah ketaatan. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan kita semua yang hadir, bahwa ketaatan yang kita lakukan, amalan yang kita perbanyak, bekal yang kita perbanyak untuk akhirat kita, jangan sampai kita berikan kepada orang lain. Jangan sampai kita beramal saleh, akan tetapi pahalanya justru kita berikan kepada orang lain. Apakah itu mungkin? Jawabannya ya. Karena ayat yang tadi telah khatib bacakan, la zulmal yaum, tidak ada kezoliman pada hari ini, di mana apabila kita menzolimi orang lain di permukaan bumi, Allah akan mengambil dari kita pahala tersebut dan memberikannya kepada orang yang kita zolimi. Inilah yang khatib maksud. Jangan berikan ketaatan kita, jangan berikan pahala kita, jangan berikan amal soleh kita justru untuk orang lain dan bukan kita yang menikmatinya. Di dunia ini, mungkin orang-orang yang kita zolimi tidak tahu bahwa kita telah menzoliminya dengan aneka ragam penzoliman. Baik dengan ucapan, baik dengan menertawakan, baik dengan memperolok-olok, atau mengambil hartanya sementara dia tidak tahu hartanya telah diambil. Atau yang lainnya daripada penzoliman yang kita tidak tahu, yang dia tidak tahu bahwa kita telah menzoliminya. Ketahuilah, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Yauma tublas sarair. Hari akhirat, semua rahasia-rahasia akan dibongkar Allah. Semua yang tidak diketahui akan diketahui oleh manusia. Semua penzoliman yang didatangkan oleh manusia kepada manusia yang lain akan dibalas oleh Allah tabaraka wa ta'ala seadil-adilnya. Akan tetapi di sana tidak ada lagi pembayaran dengan harta. Tidak ada lagi dinar dan dirham. Tidak lagi ada emas dan perak. Tidak ada lagi rupiah dan yang lainnya untuk membayar. Pembayaran adalah dengan amal saleh. Ketaatan yang kita lakukan justru dijadikan pembayar kezaliman kita kepada manusia di akhirat. Dan apabila semakin banyak manusia yang kita zalimi di akhirat, maka semakin banyak yang harus kita bayar. Dan boleh jadi apabila yang dizalimi lebih banyak daripada ketaatan, kitalah orang yang dimaksud oleh Allah, oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam
dengan manusia-manusia yang bangkrut dari umatnya. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Berkata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang bangkrut di sisi kami, ya Rasulullah, adalah orang yang di dunia ini tidak lagi ada harta, juga tidak ada uang. Tidak ada uangnya dan tidak ada hartanya untuk dia jual sehingga menjadi uang. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Yang datang pada hari kiamat membawa aneka ragam pahala. Di antaranya pahala salat, di antaranya pahala puasa, dan di antaranya pahala zakat. Berkata para ulama pensyarah hadis, dan semua pahala-pahala lainnya, ini hanya sebahagian pahala yang disebut oleh Nabi, namun yang dimaksud adalah seluruh ketaatan yang mendatangkan pahala. Membaca Al-Quran, jujur, amanah, menyantuni anak yatim, salat-salat sunat, pahala-pahala infak dan sedekah, beraneka ragam ketaatan, semua itu adalah pahala. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa qadhafa hadha. Ketika dia datang dengan pahala-pahala itu, dia juga pernah mencaci orang ini, mengambil harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, memfitnah orang ini, dan memukul orang ini. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatih. Lalu kemudian dia harus membayar orang-orang yang dia zalimi itu dengan pahalanya. Yang tadi dia pukul, dia bayar dengan pahalanya. Yang tadi dia caci, dia bayar dengan pahalanya. Yang tadi dia tumpahkan darah, dia bayar dengan pahalanya. Yang tadi dia fitnah, dia bayar dengan pahalanya. Yang tadi dia ambil hartanya, dibayar dengan pahalanya. Fa'in faniyat hasanatuh. Apabila pahala-pahalanya habis untuk membayar kezaliman yang dia lakukan kepada manusia di permukaan bumi, ukhidha min sayyiatil mazlum, yang akan diambil adalah dosa orang-orang yang dizalimi, faturihat alaihi thumma turiha finnar, diberikan kepadanya lalu kemudian dicampakkan dia ke neraka. Ma'asyarul muslimin, kesalahan terbagi dua, maksiat terbagi dua. Satu, maksiat antara kita dan Rob kita saja. Dua, maksiat antara kita dan Rob kita sekaligus di dalamnya ada penzoliman kepada manusia. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. Hadirin saudaraku sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapapun manusia yang berakal tidak akan ingin tentunya kalau dia yang mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, justru dia tidak bisa menikmati kekayaan itu karena harus diambil oleh orang lain. Ini keadaan dunia, apatah lagi keadaan akhirat. Jikalau hati kita benar-benar beriman kepada akhirat, maka kondisi inilah yang terjadi dalam hadis yang tadi khatib bacakan di akhir khutbah yang pertama. Dia yang mencari pahala sebanyak-banyaknya, akan tetapi orang yang menikmati pahala itu dengan pembayaran yang dia lakukan atas penzoliman terhadap orang yang ia zolimi. Hadirin, oleh karena itu, mari kita jadikan kehidupan kita di permukaan bumi sekuat tenaga, sekuat tenaga kita berusaha untuk tidak menzolimi manusia manapun, siapapun, dengan tangan kita dan dengan lisan kita. Begitu
Akhlak seorang mukmin yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan siapa-siapa, namun kebaikan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar-benar muslim adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Semua itu agar kemudian pahala yang telah kita dapatkan di permukaan bumi, ketika kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat, tidak diambil oleh orang-orang yang kita telah sakiti dengan lisan kita dan kita sakiti dengan tangan kita. Terutama di dalam lisan, terlalu banyak orang yang hidup di permukaan bumi sekarang ini bercerita hal-hal yang tidak disenangi oleh orang lain, di saat orang yang diceritakan itu tidak ada, dan mereka merasa leluasa dan bebas, seolah-olah semua itu tidak ada pertanggungjawaban. Hasyahu wa kalla, tidak akan mungkin, Allah tidak akan pernah tidak memberikan hak orang yang kita bicarakan, walau dia tidak tahu dia sedang kita bicarakan. Hati-hati terhadap pertanggungjawaban akhirat, terutama di dalam bab lisan yang terlalu banyak mencampakkan manusia ke neraka. Itu yang dikatakan oleh Rasul kita tercinta, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju. Yang terlalu banyak memasukkan manusia ke neraka adalah kesalahan lisan dan kesalahan kemaluan. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, berusahalah agar beramal sebanyak-banyaknya, sekaligus berusaha jangan sampai amal kita itu justru kita transfer di akhirat kepada orang lain dan kitalah yang merugi. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan kepada mereka, katakan kepada umatmu, katakan kepada hamba-hambaku, merugi sebenarnya bukanlah merugi di dunia, akan tetapi barang siapa yang merugi yang sebenarnya adalah barang siapa yang merugi di akhirat, dia dan keluarganya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salatakum.